Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan nama saya Sarwa Sormin dengan NIM B1B12209. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan, ada baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari sistem pemerintahan. Pengertian sistem pemerintahan menurut para ahli. Kurnardi dan Harmili Ibrahim menjabarkan bahwa sistem pemerintahan dapat dibagi menurut pembagian kekuasaannya ke dalam garis yang bersifat horizontal dan vertikal. Secara horizontal, bahkan organisasi negara dapat dibagi dalam fungsi-fungsi yang didasarkan atas perbedaan sifat pekerjaan atau tugasnya, sehingga menghajatkan bentuk organisasi yang berbeda-beda. Sedangkan pembagian organisasi secara vertikal melahirkan garis hubungan antara pusat dan daerah ataupun negara bagian yang menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentralisasi. Pengertian sistem pemerintahan secara umum. Kita dapat menjelaskan pengertian sistem pemerintahan secara umum, yaitu suatu jaringan daripada prosedur yang berhubungan satu sama lain. Sistem itu juga suatu komponen-komponen. Jika ada satu komponen yang melebihi atau kurang, maka itu akan memengaruhi sistem itu sendiri. Sedangkan pemerintahan berasal dari pemerintah, memiliki arti sebagai tindakan berkuasa atau memerintah yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang menjabat di bagian eksekutif di suatu negara. Tindakan itu dilakukan guna mencapai suatu tujuan, yaitu untuk menjalankan negara tersebut. Dalam dunia ini terdapat beberapa macam sistem pemerintahan yang masing-masing mempunyai kelebihan serta kekurangannya, karakteristik dan perbedaan masing-masing, sehingga ditetapkan sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Sistem ini dapat dibedakan menjadi parlementer, presidensial, semi-presidensial, sistem pemerintahan komunis, demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan liberal. Sementara yang kita ketahui bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum amandemen. Dengan berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Sebelum amandemen adalah bukan sistem presidensial murni atau dapat disebut kuasi presidensial. Secara umum, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial, dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam penjelasan itu dikenal 8 buah kunci pokok, yaitu 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan dengan azas hukum. 2. Bersistem konstitusi. 3.
kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR. 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi. 5. Presiden tidak bergantung kepada DPR. 6. Menteri merupakan pembantu presiden. 7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. 8. Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik. Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. 1. Pemegang kekuasaan eksekutif. 2. Pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan. 3. Pemegang kekuasaan sebagai kepala negara. Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. 1. Pemegang kekuasaan eksekutif. 2. Pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan. 3. Pemegang kekuasaan sebagai kepala negara. 4. Berhak mengangkat dan melantik para anggota MPR dari utusan daerah atau golongan. 5. Berhak mengangkat para menteri dan pejabat negara. 6. Berhak menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Dampak negatif yang terjadi dari sistem pemerintahan ini yaitu sebagai berikut. 1. Terjadinya pemusatan pada suatu lembaga yaitu presiden. 2. Peran pengawas dan perwakilan DPR semakin lemah. 3. Pejabat-pejabat negara yang diangkat cenderung dimanfaatkan untuk loyal dan mendukung keberlangsungan kekuasaan presiden. 4. Kebijakan yang diambil cenderung menguntungkan orang-orang yang dekat dengan presiden. 5. Menciptakan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Rakyat dibuat tidak berdaya dan tunduk kepada presiden. Dampak positif yang terjadi dari sistem pemerintahan ini adalah sebagai berikut. 1. Presiden dapat mengendalikan seluruh kekuasaan pemerintahan. 2. Presiden dapat menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. 3. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. 4. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang diatur menurut Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu, tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Meskipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya, yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Memasuki masa reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang
yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional dapat bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi: 1. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. 2. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari sistem yang sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002 sebagai yang terakhir. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini. Sistem pemerintahan Indonesia setelah diamandemen. Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 2004. Pokok-pokok yang menjadi sistem pemerintahan di era amandemen adalah: 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial. 3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. 4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 5. Parlemen terdiri atas 2 bagian atau bikameral, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. 6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. 2. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget atau anggaran. Dengan demikian,
Adanya perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme checks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan penguasaan dan fungsi anggaran. Sebelum diadakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 menyediakan satu pasal yang khusus mengatur tentang cara perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 37 yang berbunyi A. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir. B. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan secara bertahap, yaitu amandemen yang pertama dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Amandemen kedua yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 dan amandemen yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 10 November tahun 2001. 4. Untuk amandemen yang terakhir yaitu amandemen yang keempat dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia. Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR. Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Kelemahan sistem pemerintahan Indonesia. Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak prerogatif presiden. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh. Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa ke masa. Sistem pemerintahan Indonesia masa Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Lama berjalan dari tahun 1945 hingga tahun 1968. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Sistem pemerintahan masa Orde Baru, istilah Orba dipakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno atau Orde Lama dengan masa kekuasaan era Soeharto. Era Orde Baru juga digunakan untuk menandai setelah masa baru setelah ditumpasnya pemberontakan PKI pada tahun 1965. Sistem pemerintahan masa reformasi. Era reformasi dimulai dengan tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asas demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Kesimpulan, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi 4 institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial atau parlemen. Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari legislatif. Sebaliknya,
Apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan legislatif, maka sistem pemerintahannya adalah presidensial. Dalam sistem pemerintahan negara republik, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis. Sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kurangnya dari video yang saya buat ini. Jika teman-teman memiliki saran ataupun kritik yang bisa para penonton bisa buat di kolom komentar yang sudah tersedia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.